Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Dr. Edi Kusnadi, yaitu sebagai pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling karir, dan teman-teman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setinggi rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat melangkahkan kaki, melambaikan tangan, yaitu dan menghirup nafas dengan begitu segar dan gratis. Alhamdulillah. Dan selanjutnya salawat beriringkan salam buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat merasakan iman dan ketakwaan. Untuk itu marilah kita bersalawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun perkenalkan, nama saya Ahmad Al-Akif, jurusan bimbingan dan penyiaran Islam semester 5 Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jami. Adapun video kali ini yaitu tentang meresensi atau menyimpulkan tentang BK Karir, yaitu bimbingan dan konseling karir. Mari kita simak video dalam video sebagai berikut. Langsung saja kita ke poin yang A. Poinnya itu pengertian BK Karir. Ditinjau dari sisi sejarah, istilah bimbingan dan konseling karir berakar istilah faksional guidance yang pertama kali dipopulerkan oleh Frank Person dalam buku Counseling Affection 1909. Jadi yang pertama mempopulerkan BK Karir yaitu dipopulerkan oleh Frank Person dan dikutip oleh Wikipedia 2012. Pada awalnya penggunaan istilah ini lebih menuju pada usaha pembantu individu dalam memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan, dan yaitu tujuan utamanya itu untuk membantu individu untuk memilih dan mempersiapkan suatu pekerjaan. Itulah tujuan dari bimbingan konseling karir menurut Frank Person. Terus yang kita lanjut ke bawahnya, yang di bawahnya itu adalah karir adalah pekerjaan atau disebut profesi. Menurut Harvey 1957, seorang akan bekerja dengan senang hati dan penuh kegembiraan apabila yang dikerjakan itu memang sesuai dengan keadaan dirinya, kemampuan dan minatnya. Nah, itu menurut Harvey 1957, seorang akan bekerja dengan senang hati dan penuh kegembiraan apabila yang dikerjakan itu memang sesuai dan menurut kemampuan dalam dirinya. Itulah menurut Harvey. Terus selanjutnya kita masuk ke poin B, yaitu tujuan BK Karir, yaitu menurut Getut Soekardi 1989, tujuan pelaksanaan bimbingan karir di sekolah adalah agar siswa dapat pertama meningkatkan pengetahuan tentang dirinya sendiri atau self concept, yang yaitu meningkatkan pengetahuan tentang dirinya, meningkatkan pengetahuan tentang dunia bekerja, mengembangkan sikap dan nilai diri sendiri dalam menghadapi pilihan lapangan dalam kerja dalam mempersiapkan memasukinya, dan selanjutnya meningkatkan keterampilan berpikir agar mampu mengambil keputusan tentang jabatan yang sesuai dengan dirinya dan bersedia dalam dunia kerja, menguasai keterampilan dasar yang penting dalam pekerjaan terutama kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, berprakarsa dan lain sebagainya. Itulah ada beberapa poin tadi, itu menguasai keterampilan dasar. Itulah tujuan dari bimbingan dan konseling karir. Kita masuk ke poin yang selanjutnya, yaitu fungsi BK Karir. Nah, menurut Bimo Welgito 2010, saat ini bimbingan karir memang sedang mendapatkan tempat tersendiri sehingga lebih sering dilakukan. Bimbingan karir ini perlu dan penting untuk diberikan kepada siswa baik SMP maupun SMA dengan alasan sebagai berikut. Itu menurut Bimo Welgito. Itu memang sedang mendapatkan tempat tersendiri, itu menurut Bimo Welgito. Adapun poinnya itu, yang pertama, para siswa di tingkat SMA pada akhir semester 2 perlu menjalani pemilihan program studi atau penjurusan. Nah, itulah pada siswa di tingkat SMA pada semester 2 perlu menjalani pemilihan program atau studi atau jurusan.
Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa tidak semua siswa yang tamat dari SMA akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, itu tidak semua yang tamatan STA, SLTA, SMA akan melanjutkan jenjang yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, siswa SMA merupakan angkatan kerja yang berpotensial, yaitu yang potensional, yang berpotensi maksudnya. Dan yang keempat, para siswa ada dalam masa remaja yang merupakan masa peralihan dari masa ke masa anak-anak ke masa dewasa. Nah, itulah para siswa lah masa remaja, yaitu merupakan masa pengalihan. Pada poin keempat itu anak dari masa anak ke masa dewasa. Itulah yang keempat. Terus yang kelima, para siswa SMP juga memerlukan bimbingan karir baik untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun untuk mencari pekerjaan. Nah, itulah pada siswa SMP itu memerlukan bimbingan karir. Jadi baik itu SMA maupun SMP memerlukan bimbingan karir ya untuk melanjutkan mau dia sekolah kemana lagi selanjutnya dan lain sebagainya itulah. Terus yang kita masuk ke poin yang D, yaitu prinsip BK karir. Prinsip bimbingan karir meliputi pertama yaitu pemilihan karir lebih merupakan suatu proses dari suatu peristiwa, yaitu karir lebih merupakan suatu proses dari suatu kejadian atau peristiwa. Yang kedua, pemilihan dan penyesuaian karir dimulai dengan pengetahuan tentang diri. Individu harus memahami potensi, bakat, dan minat dan kemampuannya. Itu tentang pemilihan penyesuaian karir, menyesuaikan. Itu tentang pemilihan individu tentang diri. Individu harus memahami potensi bakat, jadi seorang harus memahami bakat dan potensi dirinya. Terus yang ketiga, bimbingan karir haruslah merupakan suatu pemahaman diri. Ya, memang betul. Bimbingan karir haruslah merupakan suatu pemahaman diri. 4. Bimbingan karir membantu pemahaman dunia kerja dan pekerjaan dalam masyarakat. Nah, itulah bimbingan karir membantu pemahaman dunia kerja, baik itu kita mau kerja maupun kita berkecimpung dalam wadah di tengah-tengah masyarakat. Memang perlu untuk bimbingan karir. Yang kelima adalah bimbingan karir termasuk pada pemberian informasi, keterangan mengenai latihan atau pendidikan yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan, berbagai keterampilan dan pola tingkat laku yang diperlukan untuk suatu pekerjaannya. Betul. Dalam bimbingan karir termasuk pula pemberian informasi itu mengenai latihan ataupun pendidikan yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan. Terus yang keenam, bimbingan karir merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para konselor dalam memberikan rangsangan dan bantuan pencernaan karir, membuat keputusan dan penyesuaian diri. Nah, memang betul yang keenam ini dia menjelaskan bahwa bimbingan karir merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh para konselor, berarti oleh orang yang berprofesional. Jadi bukan sembarangan orang yang melaksanakan bimbingan karir ini. Terus yang kita masuk program bimbingan karir di sekolah. Nah, itu sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan bimbingan karir di sekolah, yaitu secara umum bertujuan untuk membantu para siswa untuk memperoleh pemahaman diri dan pengarahan diri dalam proses persiapan diri untuk bekerja dan berguna dalam masyarakat. Maka dari itu, untuk mencapai tujuan tersebut, perlu kiranya disusun suatu program bimbingan karir yang direncanakan dengan matang, yaitu program bimbingan karir di sekolah itu sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan bimbingan karir di sekolah, yaitu untuk bertujuan yaitu secara umum bertujuan untuk membantu para siswa mengalami masalah dan lain sebagainya. Itulah fungsi bimbingan karir. Terus yang kita masuk yang ke poin F, pilihan individu dan perencanaan karir. Selama menelusuri kehidupan, beberapa orang memiliki pilihan atau kesempatan untuk memilih daripada yang lain. Contoh, di antara siswa memiliki beberapa pilihan untuk memilih seperti jurusan, jenis pekerjaan, serta bercita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti pilihan-pilihan tersebut akan dapat dipenuhi tanpa ada dasar yang memotivasi diri dalam diri siswa itu sendiri. Nah, itulah pilihan individu dan perencanaan karir. Yang kita masuk poin G itu cara pelaksanaan bimbingan karir. Cara pelaksanaan bimbingan karir di sekolah terdiri dari dua macam teknik pendekatan, yaitu pendekatan individual dan pendekatan kelompok.
Nah, cara pelaksanaan karir itu ada dua pendekatan teknik. Pertama itu teknik pendekatan yang individu, yang kedua itu dan teknik pendekatan kelompok. Pertama secara individu dan kedua secara kelompok yang dilaksanakan. Itu cara pelaksanaan bimbingan karir. Ada individual dan ada kelompok. Terus selanjutnya itu jenis masalah karir di SD, SMP, dan bimbingan maupun SMA. Bimbingan karir di sekolah diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemahaman serta didik akan ragam kegiatan dan pekerjaan di dunia sekitarnya. Pengembangan sikap positif terhadap semua jenis pekerjaan dan orang lain, mengembangkan kebiasaan hidup yang positif. Bimbingan karirnya di sekolah dasar juga terkait erat dengan upaya membantu peserta didik memahami apa yang disukai dan tak sesuai, kecakapan diri, disiplin, mengontrol kegiatan sendiri, masalah karir yang terjadi pada siswa biasanya. Seperti siswa SD selalu berpikir untuk masa depan, membayangkan dirinya akan menjadi apa, namun belum mencapai tahap yang realistis, belum masanya itu jenis tadi. Itulah daripada poin atau kesimpulan resensi dari BK bimbingan dan konseling karir. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dari poin yang tadi dibacakan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat begitu semuanya membaca. Tadi saya awali dengan salam dan sekarang saya akhiri dengan ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.